Teman-teman. Selamat siang, Kak. Siang. Ya, teman-teman semuanya, selamat datang di kelas pertama kita untuk desain pada program DOPE. Topik hari ini yaitu tentang desain mengenai topiknya teori dan elemen layout. Perkenalkan, nama saya Pridenia, yang mana selama kelas ini Kak Prida, mungkin bisa matikan videonya dulu ya. menjadi Kak Prida, putus-putus Kak Prida. Baik, sebelumnya saya kenalkan lebih dulu. Oke, Halo Kak, coba. teman-teman gimana? Aku masih putus-putus ya? Oke, aku ulang ya. Selamat siang teman-teman semuanya. Selamat datang di kelas pertama kita untuk desain pada program DOPE ini. Topik hari ini yaitu mengenai desain tentang teori dan elemen layout. Perkenalkan, nama aku Pridenia, yang mana selama kelas hari ini akan menjadi MC. Baik, sebelumnya saya akan perkenalkan terlebih dahulu narasumber kelas kita hari ini, yaitu Kak Ade Aprilia, dan selaku Head of Visual di ThinkWeb. Mungkin kita sapa dulu kali ya. Halo Kak Ade. Hai semuanya, kenalin aku Ade dari ThinkWeb. Aku di ThinkWeb ada di bagian visual, yang dimana itu mengerjakan desain dan keperluan digital lainnya untuk ThinkWeb. Oke, gimana kalau udah siap ya Kak ya untuk pemateri hari ini buat teman-teman semuanya? Oke. Yes. Sebelum kita mulai kelas online ini, saya akan membacakan aturan kelas kita supaya jalannya kelas kita lebih kondusif ya teman-teman. Yang pertama, semua peserta dimohon terus menyalakan video selama kelas ya. Mungkin teman-teman bisa on cam ya supaya kita pantau siapa aja yang nyimak di kelas hari ini. Lalu yang kedua, semua HP di-mute ya supaya tidak terdeteksi, dan selama kelas semua peserta wajib mute Zoom ya. Jika nanti ada pertanyaan boleh langsung on mic aja. Lalu yang ketiga, silakan mencari tempat duduk yang nyaman dan jauh dari kebisingan ya. Jangan di perjalanan ya teman-teman kelasnya supaya tidak terganggu pembelajaran hari ini. Lalu yang terakhir, setiap peserta wajib berperan aktif ya selama kelas ya teman-teman. Dan nanti di akhir kelas akan diberikan link absensi, dan juga kalau bisa teman-teman seaktif mungkin selama mengikuti kelas ini ya. Oke, langsung saja saya serahkan kepada pelatih kelas kita hari ini, yaitu silakan Kak Ade. Ya, siang semua, mungkin kita bisa mulai sesi sharing ya. Kita hari ini bakal mulai membahas tentang salah satu basic atau dasar dari desain, yaitu layout dan komposisi dalam desain, yang dimana ini tuh merupakan salah satu elemen penting ya dalam mengatur desain gitu. Ini aku akan mulai share screen. Ya, semuanya udah kelihatan share screen-nya. Ya, Kak. Oke, ini kita mulai. Pertama, kita akan mengenal dulu apa itu layout dan compositions dalam desain gitu. Dalam desain itu kan seringkali kita mempunyai kayak banyak elemen dan bentuk, jenis, warna di dalam sebuah desain gitu. Mau itu desain cetak ataupun digital gitu. Nah, kita tuh perlu memahami beberapa aturan layout dan komposisi yang bisa membantu kita menyeimbangkan desain atau elemen, semua elemen yang ada dalam desain itu biar menjadi satu dan nyaman dilihat gitu desainnya, dan juga bisa menyampaikan purpose atau tujuan desain yang kita bikin gitu. Karena biasanya desain itu punya makna dan tujuan yang berbeda-beda gitu saat pembuatannya. Bahkan yang melihat pun atau targetnya kita bisa bilang itu berbeda-beda semua gitu. Nah, yang selanjutnya kita bakal mengenal apa aja sih prinsip layout dan komposisi dalam desain itu. Ini mungkin salah satu hal kecil, beberapa hal kecil yang bisa kita bahas untuk membantu
komposisi dalam pembuatan desain. Yang pertama, itu ada yang namanya ukuran. Ukuran dalam desain itu juga sangat penting ya, karena dia bisa menciptakan empasis. Empasis itu kita bisa bilang hal yang paling menonjol dalam desain itu apa, itu yang akan kita tunjukkan. Nah, itu salah satunya bisa kita lakukan dengan memperhatikan ukurannya, mau itu besar atau kecil, nah itu akan sangat mempengaruhi nanti. Terus yang kedua, ada yang namanya hierarki. Hierarki itu mungkin bisa dilihat icon yang ada di sini, kurang lebih artinya sama. Hierarki itu adalah penempatan desain atau elemen yang akan kita gunakan gitu. Misal yang di paling atas ini kita mau taruh tulisan atau copy on image, misal kita bilangnya mau sebesar apa ukurannya, terus nanti yang di bawah ini misalnya kita mau taruh gambar, foto, ilustrasi, atau apapun itu, elemen tambahan lainnya. Tidak harus persis seperti ini, tapi kira-kira pembagiannya. Gitu. Jadi kita dalam hierarki itu membagi peletakan elemen apa aja dan ada di mana aja. Gitu. Terus yang ketiga, kita punya kontras. Nah, kontras itu untuk karena kita punya banyak elemen ya di dalam desain gitu. Ada warna, tulisan, dan gambar. Kita ambil 3 contoh itu. Kita harus bisa tentukan kontrasnya gitu. Biasanya kontras ini lebih banyak digunakan dalam pemilihan warna gitu. Misal background kita kayak sekarang nih aku pakai biru gitu. Terus biar kontras akunya kelihatan aku pakai baju warna hitam, misal seperti itu. Nah, kalau misalkan background-nya warna kuning, terus kita pakai bikin desain tulisannya warnanya orange gitu, kan dia kontrasnya tidak terlalu jauh ya. Mungkin akan lebih baik kalau misalkan kita pakai warnanya itu biru, jadi tulisannya bisa lebih terlihat dibandingkan background-nya gitu. Jadi yang melihat pun bisa langsung, oh terbaca nih tulisannya apa. Seperti itu contoh untuk kontras. Terus yang keempat ada namanya negative space. Negative space itu bisa ada 2 pengertian gitu. Yang pertama, bisa jadi negative space itu adalah jarak antara satu elemen dengan elemen lain. Mungkin contoh slide ini bisa kita bahas gitu. Negative space-nya misal. Ini jarak dari poin ukuran ke negative space, ini kan ada ruang kosong. Nah, ini kita sebut negative space sebenarnya. Jarak antara elemen-elemen itu sendiri. Gitu. Jadi dia ngasih ruang untuk elemen yang ada di dalam desain biar dia tidak terlalu berdempetan, tidak terlalu sesak penempatannya. Tapi bukan berarti dalam desain itu kita tidak boleh membuat elemennya menjadi tumpang tindih gitu ya. Tentu saja boleh gitu sebenarnya. Tapi kalau ada informasi-informasi yang perlu disampaikan, alangkah lebih baiknya kita bisa kasih space di dalam situ. Kita bisa kasih jarak. Itu pengertian yang pertama. Pengertian kedua, negative space itu bisa kita implementasikan ke dalam desain. Misal seperti icon ini, icon minus ini ya gitu. Ini kan background-nya putih semua, terus aku pakai warna kuning di sini. Dan tanda minusnya aku kasih putih, berarti aku memanfaatkan warna background-nya untuk ditaruh di atas warna dasar dari desain aku gitu. Nah, itu tuh kita bisa bilang negative space juga gitu. Jadi kita memanfaatkan ruang negatif untuk jadi desain kita gitu. Mungkin kalau teman-teman pernah lihat ya misal di Google atau di mana di Pinterest kah atau di Instagram gitu lagi jalan-jalan lihat ada desain-desain yang kayak ini gambar gambar apa yang kalian pertama kali lihat gitu. Misal dia ada pohon-pohon, ada misalnya dia semuanya di hutan gitu, tapi di dalam situ tuh bisa ada beberapa gambar yang kita lihat. Nah, itu tuh biasanya pemanfaatan dari negative space. Nah, yang kelihatan nanti bentuk muka, antara yang kelihatan bentuk anjing gitu misalnya. Nah, itu tuh pemanfaatan dari negative space sebenarnya gitu.
Nah, terus yang kelima ada namanya directions. Directions itu merupakan eh, jalur ya, jalur mata kita untuk melihat. Ini biasanya desainer harus menentukan directions desainnya gitu, mau ke mana, apa yang dilihat lebih dulu, terus info selanjutnya yang mau disampaikan itu apa, dan info yang paling terakhir mau ditunjukkan itu apa. Mungkin bisa ditentukan dengan apa ya, penting, mungkin penting yang kedua, lalu yang paling bawah itu misalnya dia harus ada, tapi bukan hal yang harus dilihat pertama kali. Itu biasanya cara menentukan direction. Nah, mungkin ada caranya, misal kayak di sini dituliskan bentuk Z, L, nih Z, L, dan Y. Gitu. Itu bisa jadi salah satu contoh kita membuat directions gitu. Jadi kalau kita Z, bikinnya misal di sini tulisannya, nanti turun ke sini ada gambarnya, nanti di bawah tulisan lagi. Gitu. Kalau directions kita dari atas, entah kita taruh tulisannya juga di atas, turun ke bawah, baru info yang lain. Begitu juga dengan Y gitu. Jadi dia ada di kanan kirinya dalam mendesain. Misal di sini kita kasih logo, di sini kita kasih logo yang lain, kalau perlu ada logo lain dimasukkan dalam gambarnya, terus turun ke bawah info utamanya, baru turun ke bawah info yang perlu ada tapi tidak perlu harus langsung dilihat pertama gitu, directions. Dan selanjutnya ada yang namanya pengulangan. Pengulangan ini tuh membantu kita menyamakan elemen desain gitu, terutama biasanya dipakai untuk bentuk, shape, gitu, warna, terus bisa juga font buat tulisan. Nah, itu tuh kita bisa gunain pengulangan biar desain kita itu ada konsistensinya gitu. Jadi misalnya kita di desain ini udah pakai bulat gitu. Ya bukan berarti tidak boleh ada elemen lain. Misalnya kita pakai bulat dan kotak. Dan nanti di desain yang lainnya, kalau memang dia masih berkesinambungan, kita bisa tetap pakai elemen bulat dan kotak. Atau misal warna. Nih kayak di deck yang aku bikin. Ini ada unsur pengulangan gitu. Warna yang aku gunakan semua sama. Gitu. Ini pinknya sama semua, birunya sama semua, kuningnya sama semua gitu. Nah, ini salah satu bentuk desain dari pengulangan biar semuanya terlihat konsisten dan terasa kalau ini tuh masih jadi satu kesatuan gitu. Jadi nanti di next slide-nya pun akan seperti ini gitu loh. Jadi terlihat oh ini emang desain yang aku bikin untuk ini gitu. Itu gunanya pengulangan biasanya. Nah, terus selanjutnya ada yang namanya balance. Balance itu keseimbangan dalam desain ya, gitu. Jadi ini tuh mungkin bisa dibilang mirip hierarki. Cuma hierarki itu tuh kita benar-benar mengutamakan yang mana sini, dan biasanya hierarki itu tuh kebanyakan digunakan dalam web design ya, mungkin gitu. Kalau balance ini buat semuanya. Jadi itu kita meletakkan elemen-elemen desain itu, baik itu bentuknya simetris, diagonal, atau rata, semuanya dalam desainnya gitu. Jadi kita bisa nentuin nih si empasis tadi itu atau hal yang menonjol itu mau ada di sebelah mana gitu. Dan juga saat kita melihat desainnya, jadi dia nggak apa ya, nggak kayak oh ini ada sisi yang kosong, terlalu kosong, nggak ada isinya sama sekali gitu. Jadi tidak tidak terutilize, tidak tergunakan dengan baik space yang ada gitu untuk dalam desain ini. Nah, ini selanjutnya kita bakal bahas dikit contoh yang aku dapat dalam desain. Nah, ini salah satu contohnya. Ini kalau kita ngomongin tadi pengulangan secara warna, 3 gambar ini tuh melakukan pengulangan gitu. Mereka semuanya ada kuning, mereka semuanya ada abu-abu, bentuk tulisannya semua sama dengan warna yang sama. Ini adalah bentuk pengulangan gitu untuk ngasih tahu, oh ini tuh
desainnya satu kesatuan, atau kayak oh ini tuh aku yang bikin loh gitu, karena aku yang nentuin warnanya ini, terus bentuknya seperti ini, bahkan bentuk monyetnya aja sebenarnya kan semuanya sama gitu, hanya perbedaannya di satu tangannya menutup mata, menutup telinga, menutup mulut, tapi semua elemen yang dipakai itu sama, bentuk tangannya sama, semua gitu, tulisannya sama, seperti itu. Nah, ini bentuk muka monyet ini kita bisa bilang penggunaan negatif space di dalam desain gitu, karena dia tidak menggunakan warna lain, melainkan dia gunain warna background-nya itu sendiri, seperti itu. Nah, terus dari muka sampai ke tulisan ini ada jarak. Nah, ini penggunaan negative space untuk memberikan empasis gitu, memberikan ruang kalau oh ini ada gambarnya, oh di bawah ada tulisannya loh gitu. Jadi tidak terlalu dekat, tidak terlalu mepet seperti itu. Dan kalau kita ngomongin hierarki, dia mengutamakan bentuk muka monyetnya ini lebih besar. Mungkin karena memang secara apa ya, beban, kita bilangnya beban gitu. Si gambar ini kan pasti memang akan lebih berat daripada tulisan. Walaupun kalau kita lihat kotak-kotaknya ini sama antara atas dan bawah. Cuman karena dia bebannya lebih besar, lebih berat, dia ditaruh di atas gitu. Berarti dia emang pengen nunjukin kalau aku mau orang-orang itu lihat gambarnya duluan, bukan tulisannya. Itu kenapa dia ditaruh di atas sebagai hierarkinya gitu, dan tulisannya di bawah. Kalau kita ngomongin balance atau keseimbangan, nah dia ini keseimbangan kita bisa bilang rata ya, atau simetris gitu, karena semuanya berada di tengah dengan besar ruang yang sama. Makanya kotak-kotak ini nih ada gitu. Nanti kita akan bahas masalah kotak-kotak ini di selanjutnya gitu. Nah, terus kalau tulisan ini, nah ini salah satu contoh empasis, kita bisa bilang you will read this first, karena memang ini yang paling besar dan paling mencolok gitu. Nah, inilah fungsinya empasis itu tadi. Jadi orang akan membaca ini dulu baru ke sini. Bahkan belum tentu gitu. Bahkan habis kita baca you will read this first and then you will read this line next gitu. Karena dia ada di bawahnya, terus bahkan mungkin kita akan langsung lari ke sini. That's why you hire a professional. Karena warna dia kuning. Ini kita bisa sebut juga apa ya, kontras tadi, contoh dari kontras. Karena warna kuning ini lebih hidup dengan background yang hitam daripada warna putih yang ada di sini, dan ketebalan tulisannya itu tipis. Gitu. Jadi kalau kita ngomongin directions juga, kita akan baca ini dulu, terus ke sini, baru ke sini. Karena mata kita mungkin secara tidak sadar dan psikologi juga, kita akan melihat hal yang lebih menonjol dulu gitu, dan itu yang pasti akan kita lihat, baca, perhatikan terlebih dahulu gitu, dibandingin yang lainnya. Nah, kalau ini contoh desain poster nih, poster makanan gitu. Ini mungkin kita bisa contoh untuk hierarki, directions, dan balance, kita ngomongin ini ya gitu. Ini kalau kita ngomongin balance, dia itu ada di sini nih semuanya. Kalau yang ini ya, semuanya rata kanan kiri, karena semua kanan kirinya, bahasa penyebutannya mungkin quote unquote beratnya sama gitu. Kanan kiri ini semuanya ada elemen, bahkan di tengah pun ada elemen desainnya gitu. Jadi semuanya rata nih, semua sisi itu ada isinya gitu. Ini dibikin lebih besar biar dia emphasis, karena dia mau kasih lihat hari ini menunya apa. Ini ada kecil, tapi warnanya mencolok, kontras, untuk kasih tahu info lagi, ada diskon gitu misalnya. Kan belum tentu harus besar, karena yang mau ditunjukin utama adalah makanannya apa, terus ada diskon gitu. Nah, ini yang di bawah, kalau tadi aku bilang, info yang seharusnya ada, tapi tidak harus pertama dilihat gitu. Makanya untuk menentukan hal seperti ini, kita harus tahu dulu nih, misalnya apa sih yang mau kita jual, gitu, apa sih yang mau kita tunjukkan, baru kita bisa nentuin
penempatannya ada di mana gitu. Nah, kalau yang web ini kan gambar muka ya, orang pasti akan langsung ke sini nih. Tapi tujuannya apa? Ada yang ngebikin ilustrasi muka ini lebih besar dibandingin tulisan, button, bahkan logo atas lainnya gitu. Karena dia mau nunjukin dia loh pemenangnya gitu. Dia loh yang dapat nominasi gitu. Karena jadi ke sini dulu mungkin orang akan interest kayak apa nih gambarnya bagus ya gitu. Aku buka terus aku lihat tulisan di sini Pritzker Prize nominees gitu. Terus di bawahnya baru ada info lagi. Oh, ini perempuan pertama yang dapat nominasi Pritzker Architecture kayak gitu. Terus nanti ini ada buttonnya, mungkin bisa, ini aku nggak tahu ya bahasanya apa. Ini misal buttonnya untuk next atau info lebih lanjutnya, atau mau kasih lihat dia punya portofolio atau hasil desain arsitekturnya seperti apa gitu. Nah, ini bisa jadi aja tombol back misal, atau bahkan kalau dilihat dari ini misalnya ini bentukannya bisa saja nama orang gitu. Oh, ini next nih nominasi selanjutnya ada siapa. Ini mundur nih nominasi sebelumnya ada siapa. Kayak gitu. Nah, ini tuh bisa dibilang banyaknya menggunakan ke kontras sih dia gitu kalau di part yang ini gitu. Terus selanjutnya nih competitions. Maaf ini typo ya teman-teman. Ini harusnya compositions bukan competitions. Aku typo. Jadi di dalam desain itu juga kita bisa dapat guideline komposisi nih gitu. Nggak bikin sendiri juga mungkin bisa, pergabungan dari beberapa komposisi guideline, tapi udah ada guideline yang bisa kita gunain untuk masuk ke desain gitu. Nah, ini aku coba kasih ada 2 teori komposisi guideline yang sering dan kebanyakan digunakan dalam desain gitu. Bahkan nggak cuman desain digital ya, bahkan bisa sampai ke foto dan lainnya. Ini yang pertama ada namanya rule of thirds. Rule of thirds itu kita ngebagi satu bidang. Ya, ini juga bahkan bisa dipakai di HP loh. Di HP juga ada. Kalau kita mau foto bisa tunjukin tuh show grid atau show ruler. Nah, itu tuh sebenarnya dari sini, dari rule of third ini gitu. Pembagian 3 kolom ke atas dan ke samping gitu. Nah, di sini tuh kita bisa nentuin objeknya mau di sebelah mana gitu. Terus kalau misalkan dalam desain objeknya di mana, tulisannya di mana, ini mungkin bisa jadi salah satu acuan, tapi nggak harus selalu seperti ini sih sebenarnya. Bisa aja 41%-nya di sini, bisa aja di bawah, bisa aja di samping sebenarnya. Gitu. Cuman kebanyakan memang cara ngebaca mata itu larinya dari dari mana sih? Dari kiri ke kanan. Gitu. Makanya kebanyakan kalau kita lihat kayak contoh di samping, dia naruh tulisannya di kiri dulu nih dan lebih besar daripada fotonya. Karena dia mau menyampaikan, oh si Dieter Rams ini membuat buku gitu atau membuat artikel 10 principle for good design. Karena ini dulu yang mau disampaikan, makanya dia taruh di sebelah sini dan besar persennya seperti dibilang seperti di sini, terus lari ke kanan baru fotonya gitu turun dan bahkan ke sini. Bahkan juga bisa dari Dieter Rams ini turun langsung ke bawah publish by gitu loh. Nah, ini bisa ngebantu kita jadi guideline untuk meletakkan juga desainnya itu mau di sebelah mana dan empasisnya nanti akan sebesar apa kayak gitu. Terus selanjutnya ada namanya golden ratio. Golden ratio ini bahkan nggak cuman dalam desain sih sebenarnya, dalam banyak hal bahkan digunakan, bahkan sampai zaman dulu pun gitu golden ratio ini dibilang berguna untuk banyak hal, bahkan ilmu matematika pun
menggunakan golden ratio gitu. Tapi kalau dalam desain biasanya golden ratio ini lebih banyak digunakan dalam sesi foto gitu untuk ngasih apa ya? Menentukan objek utamanya itu mau ada di mana. Biasanya golden ratio ini dipakai kalau fotonya itu berbentuk landscape gitu, kayak contoh yang di samping ini gitu. Nah, terus selanjutnya nih ada yang namanya grid system. Grid system ini bisa dibilang tuh sebenarnya mirip kayak garis-garis rule of third tadi, garis-garis di rule of third ini. Nah, ini sebenarnya namanya grid. Gitu. Garis-garis ini tuh namanya grid. Ini kan cuma salah satu contoh guideline komposisi gitu. Tapi dalam keseharian desain itu grid ini sebenarnya sangat dibutuhkan juga gitu untuk nentuin poin-poin 7 poin yang ada di atas tadi gitu, empasis, terus kontras, balance dan lainnya itu tuh sangat bergantung dengan grid system sebenarnya, dengan si garis-garis itu kayak ya penggaris bayangan lah mungkin kita bilangnya gitu. Dan di aplikasi pun misal kita pakai Photoshop, Illustrator, nah si grid ini tuh bisa dimunculin gitu untuk kita latihan sebenarnya. Ini ada beberapa grid system nanti yang akan aku bahas. Nih, yang pertama itu ada baseline grid namanya. Baseline grid ini tuh susunannya tuh garis horizontal yang berjarak, terus sama dia bisa menentukan untuk tata letak teks. Biasanya baseline grid ini tuh dipakai untuk text base sih, misal bikin buku, terus misal kalian mau bikin laporan kampus gitu biar kelihatannya rapih dan cantik gitu, terlihatnya enak, bisa pakai baseline grid kalau memang banyak tulisan di dalamnya kayak gitu. Biasanya sih dipakai untuk itu ya, buku, majalah. Kalau kalian perhatiin misal baca koran gitu kan, bisa di koran itu nggak cuman satu baris ini habis gitu untuk satu artikel, tapi bisa kebagi, bahkan satu artikel itu bisa kebagi 3 kolom gitu. Nah itu pembagiannya dari si baseline grid ini sendiri gitu. Nah dia ngasih kotak-kotak ini yang kecil nih di tengah sini sama ini yang horizontal itu tuh bisa dipakai untuk jadi jarak gitu, jarak antara satu bagian ke bagian lain. Misal kayak yang ini nih, kan dia cuma pakai 1 kolom, terus dia nanti akan ada artikel lain mungkin atau pembahasan lain, dia bisa taruh di bawahnya, kasih jarak sini. Jadi semuanya itu bisa terlihat rapi dan sama gitu jaraknya. Kayak yang ini, kita pakai 2 kolom untuk masukin teksnya. Dan kita mau masukin lagi teks di sini. Nah, ini kita kasih jarak di sini. Jadi, mau itu jarak secara vertikal, secara horizontal, itu besarnya sama. Nanti saat kalian lihat desainnya, pasti akan kelihatan lebih rapih gitu penempatannya. Bahkan ini juga kotak-kotak ini bisa jadi acuan kalian untuk kayak ini yang di atas baseline grid gitu. Tulisan baseline grid itu bisa jadi penentu juga empasisnya. Itu kan judul dibikin lebih tebal, dibikin lebih besar gitu. Nah, ini teksnya ukurannya sama semua. Nah, ini juga balik lagi kalau ke yang awal tadi, bentuk dari pengulangan gitu. Fontnya sama, besarnya sama. Terus ini juga di atas baseline grid itu fontnya beda sendiri karena dia mau bikin empasis dan kontras biar orang tahu nih, misal kalau kalian bikin laporan, ini laporannya tentang apa gitu. Nanti ini isinya biar rapi, dibantu dengan si baseline grid ini. Gitu. Terus langsung nih, yang kedua ada column grid. Gitu. Nah, column grid ini emang biasanya dan kebanyakan kayak tadi aku bilang digunakannya untuk artikel digital sih. Itu bahkan kadang ya kayak di sini ada Washington Post,
ya bisa aja buat apa namanya, koran gitu. Nah, kebanyakan buat kayak gitu, koran, majalah. Mungkin mirip sama yang baseline grade tadi gitu. Cuma baseline grade tadi tuh lebih banyak buat buku dan text base ya. Emang bener-bener bikinnya tuh isinya dengan teks semua gitu. Itu akan lebih enak ngaturnya. Nah, kalau column grid ini dia bisa ada image, ada teks juga. Cuman kalau secara pembagian bisa dibilang kurang lebih mirip sama kayak yang baseline grade itu gitu. Nah, ini nih kayak misal di sini yang travel tips ini yang kecil, ini kan besarnya beda ya gitu, kolomnya. Nah, ini tuh apa, kalau di kolom grid itu memang penentuannya dari si lebar kolom-kolomnya ini gitu. Kalau misal dia di koran kan lebarnya sama semua, biar pembagiannya itu merata gitu secara teks, karena orang perlu ngasih info yang jelas gitu, harus tahu garis bacanya kemana, headline-nya yang mana gitu. Dan mungkin kalau misalkan jadi majalah bisa sedikit lebih ini ya kali, apa, lebih leluasa gitu secara desainnya, makanya dia bisa ada kolom yang lebih kecil, ada kolom yang besar gitu. Ini sebenarnya kalau dibagi dua juga besarnya kanan kiri kolom ini tuh sama sebenarnya gitu. Terus selanjutnya ada namanya modular grid gitu. Nah, modular grid ini tuh terbentuknya tuh dari kotak-kotak kecil gini, modul kayak gini, dan ini tuh biasanya ditentukan untuk kita tuh naruh tata letaknya ada di mana gitu loh. Jadi tata letaknya, besarnya, kalau kita pakai modular grid ini tuh biasanya bisa lebih apa ya, lebih eksak, bisa lebih tepat gitu penempatannya. Kayak contoh yang di sini kan ini sebenarnya grid buat majalah ya. Karena ini kebagi di tengah nih, ada garis putus-putus ini. Dia mau menempatkan fotonya itu akan ada, pas dibuka tuh fotonya nyambung gitu antara halaman kanan dan halaman kiri. Nah, dia bisa menempatkannya tuh perpotongannya tuh bisa dibikin pas lah dengan modular grid ini. Atau contoh di website ini nih gitu, dia website apa, pembuatan topi, dan dia akan mendisplay topi-topi apa aja sih yang pernah mereka bikin. Nah, dengan modular grid ini itu bisa membantu ukuran topinya itu nanti jadi sama semua, besarnya per kotak, jaraknya semua sama gitu. Jadi benar-benar membantu biasanya tuh untuk hal-hal yang seperti ini sih, display gitu biasanya modular grid itu. Terus ini manuskrip grid ya, mungkin sebenarnya bisa dibilang agak mirip sama baseline tadi, cuman ini mostly dan memang kayaknya selalu dipakai untuk buku sih gitu, untuk mengatur tata letak halamannya, teksnya, mungkin ada info sedikit gimana kayak gitu kalau manuskrip. Ini ada pixel grid. Pixel grid ini tuh biasanya ada di apa, Photoshop, Illustrator gitu, pixel grid, karena kan hal-hal yang kita desain dalam digital itu base-nya adalah pixel gitu. Jadi makanya ada, kalau misalnya ada teman-teman yang udah pernah pakai Photoshop gitu, pasti ada pilihannya kan berapa DPI nih. DPI itu per pixelnya gitu, ada 72, ada 68, ada 128 gitu. Makin kecil pixelnya, pasti akan makin besar kualitas gambarnya, makin bagus kualitas gambarnya. Karena warna yang diciptakan dari pixel ini akan makin banyak gitu. Kalau misalkan 72 pixel, dia cuma ada 72 titik hitungannya gitu. Berarti misal per space itu cuma ada 72. Jadi ya itu tidak sebanyak yang 128. Mungkin secara warna nanti misal mau dicetak atau apa, itu nggak setajam yang 72 gitu. Karena kalau 128 pasti si pixel warnanya ini akan lebih banyak dan lebih kecil-kecil. Itu biasanya buat
seperti itu. Nah, terus ada hierarchical grid, hierarchy grid. Gitu. Nah, grid ini nih biasanya bebas sih, gitu. Grid yang luas gitu. Kita mau gabung dari beberapa contoh grid, misalnya ini kita pakai grid kolom, kita gabung dengan satu grid modul gitu, atau bisa juga dia dibikin tumpang tindih, bisa dibikin rapi seperti contoh yang di bawah ini gitu. Terus ini kita ngebagi, oh ini gambar utamanya, ini ada tulisannya, di sini ada contoh apa kayak entah ini button misal, entah ini info lagi, bisa seperti itu gitu. Jadi kalau hierarki grid ini tuh sebenarnya bisa membantu kita balik lagi penempatannya itu ada di mana aja gitu loh. Kayak kita lihat di sini kan sebenarnya bentukannya kayaknya lain-lain ya gitu, dari lebar, dari panjang, kayaknya secara kasat mata itu beda. Padahal kalau diperhatikan lagi antara gambar ini dan ini itu tuh tingginya sama gitu. Yang bawah ini juga tingginya itu sama semua gitu. Yang berbeda adalah pembagian lebarnya gitu. Dan ini tuh biasanya ditentukan dari grid-grid lain, entah itu yang kolom tadi, yang modul tadi gitu. Jadi gabungan gitu. Nanti kita bisa tentukan nih. Jadi semuanya rapi walaupun sebenarnya isinya nih gambarnya beda-beda semua. Cuma kan mata kita ngelihatnya enak ya gitu. Karena ada bantuan si grid itu tadi gitu. Nah, kalau hierarki grid tadi kan dia berarti mau ngasih lihat, oh gambar ini nih yang akan dilihat duluan baru ke yang lain gitu. Makanya dia porsinya lebih lebar gitu. Bahkan dia mau makan satu, dua setengah porsi dari kolom yang ada di bawah. Gitu. Kayak gini. Jadinya seperti itu. Berarti dia yang paling besar poin yang mau disampaikan dibandingkan yang lain gitu. Terus ini ada sedikit tips gitu untuk choosing the right grid for layout design gitu. Milih grid yang terbaik yang bakal kita pakai itu tergantung dari jenis desain yang akan kita bikin sebenarnya. Entah itu yang teksnya banyak, entah itu grid yang membutuhkan hierarki kayak tadi yang terakhir gitu. Terus desainnya banyak komposisi warna atau enggak, terus penempatannya itu butuh rule of third atau golden ratio. Nah, itu tuh juga bisa ditentukan juga gitu, biar kita bisa milih grid yang pas itu yang mana sih yang mau kita pakai. Walaupun kadang kita ngeliat misal desainnya tuh kayaknya abstrak ya gitu. Warnanya sana sini, berantakan, ada splash cat lah, ada gambar utamanya kayak yang ini gitu. Ya kayaknya kayak nggak beraturan. Tapi sebenarnya ini semua beraturan. Gitu. Sendiri di sini nih ada grid pembagiannya sebenarnya. Cuman dia memakai berapa besar gridnya, kolomnya, itu yang menentukan. Gitu loh. Kayak ini tulisan Rizker sama teks bawahnya ini kan di sini dan ke sini tuh tepinya sama gitu. Nah, itu tuh menggunakan grid. Jarak itu tuh menggunakan grid biar dia dari tulisan sini copy utama ke subcopy-nya itu bisa punya ujung awal yang sama. Itu makanya rapi. Kayak ini Thomas dan John ini kan ini juga panjangnya sama gitu. Nah, ini pasti ada pembagian gridnya di sini. Entah dia pakai ada beberapa grid, di sini ada banyak, nanti dia tinggal bagi walaupun dia tumpang tindih secara gambar. Nah, selanjutnya bakal bahas sedikit sih ya tentang software desain yang biasanya tuh digunakan dalam mendesain gitu. Ini untuk semua orang ya. Semua orang menurut aku bisa pakai Canva. Entah dia punya basic design atau tidak, Canva itu platform yang sangat berguna buat semua orang itu. Bahkan
mau bikin poster, kartu nama, presentasi, Canva ini menyediakan semuanya gitu. Dan udah ada template desainnya, ada apa icon-icon atau elemen-elemen yang bisa kita tambahin sendiri, dan kita bisa bikin sendiri juga desainnya di Canva ini. Gitu. Tapi bisa tinggal pilih mau pakai yang mana, atau create sendiri juga bisa di Canva, bisa dicoba. Terus selanjutnya ada Photoshop. Ini Adobe Series. Photoshop itu biasanya digunakan di profesional kerja ya, bahkan di kuliah pun ada materinya Photoshop kalau kita ngambil desain grafis. Terus kalau foto juga kita pakai Photoshop juga untuk editing. Photoshop itu tuh sebenarnya lebih ke apa ya, fokusnya untuk digital use sih kebanyakan gitu. Entah itu editorial plan design, entah itu edit foto, entah itu bikin digital imaging gitu. Nah, itu kebanyakan bikinnya di Photoshop karena dia ada fitur-fitur yang bisa ngedit untuk itu. Nah, terus kalau Illustrator ini tuh base-nya lebih ke apa ya? Desain grafik yang grafik banget gitu, entah itu bikin logo, ilustrasi, terus diagram, bikin trace image kayak yang tadi website itu kan ada bentuk mukanya tuh. Nah, itu kemungkinan bikinnya di Illustrator. Hal-hal yang kayak gitu. Misalnya kita mau bikin muka kita jadi kartun, nah itu bikinnya di Illustrator gitu. Kenapa yang kayak gitu kebanyakan pakainya Illustrator, dan Illustrator ini bisa dipakai untuk cetak kebanyakan. Karena hasilnya dia itu udah pixelnya besar gitu, jadi aman. Mau nanti dibesarin, mau nanti dikecilin, selama dibukanya di Illustrator juga, dia nggak akan pecah. Gitu. Walaupun awalnya misal kita cuma bikin di 10 kali 10 cm, gitu. Tapi nanti kita mau besarin jadi 20 kali 20 cm. Kalau kita bikinnya di Illustrator, kalau kita besarkan gambarnya, dia akan tetap sama kualitasnya. Tapi kalau kita bikin di Photoshop, awalnya kita bikin 5 kali 5 cm, terus kita mau besarin ke 20, itu pasti pecah. Karena ukuran pixelnya udah berbeda. Itu kayak gitu salah satu bedanya Photoshop dan Illustrator. Makanya kebanyakan logo, gambar kartun itu dibikinnya di Illustrator. Nanti saat mau dipakai dalam desain dan perlu ke Photoshop, tinggal dipindahkan ke Photoshop, dan nanti ukurannya sudah aman tuh, mau dibikin sebesar apa, mau dibikin sekecil apa, kualitasnya akan selalu sama. Ya, udah sharing session-nya dari aku, mungkin sekarang bisa sesi pertanyaan dari teman-teman ya. Terima kasih Kak Ade. Wow, ini saya yang bukan orang desain juga sekaligus belajar ya. Meskipun tadi ada yang nggak ngerti juga. Tapi kita utamakan peserta. Silakan siapa yang mau bertanya, teman-teman. Untuk yang teman-teman tuli, nanti dibantu juru bahasa isyarat ya. Silakan angkat tangan. Tadi waktu kelas konten itu, wah, aktif-aktif sekali pesertanya ya. Pertanyaan boleh ke sini. Oke, boleh. Boleh di kolom chat juga, silakan. Oke. Oh, dari Calan. Calan apa? Kalan ya? Rahma. Terkait di direction pada 7 prinsip utama komposisi, apakah sebetulnya ini disesuaikan dengan judul dan isinya yang akan divisualkan ke desain, sehingga dapat menciptakan jalur dan mengarahkan viewers dengan bentuk ZLY. Misalnya untuk webinar, saya pikir kebanyakan bentuk L atau Y. Apakah demikian? Terima kasih. Ya, jadi Kalan sebenarnya memang seperti itu sih penentuannya gitu. Jadi memang ditentukan dulu judul dan isinya itu apa. Judul itu kan bisa banyak hal ya. Misal kalau kayak webinar kan nunjukin nih webinarnya tentang apa gitu, atau webinarnya ini diadakan oleh siapa, kan itu bisa jadi judul, dan itu biasanya pasti di atas baru turun ke bawah untuk jadi kita kasih lihat, oh siapa nih pembicaranya, atau enggak nanti apa nih bahasannya. Terus pasti di bawahnya nanti tuh kapan gitu waktu
jamnya, tanggalnya. Memang kalau benar kayak Kalan bilang tadi, kebanyakan bentuknya L atau Y gitu, karena apa ya, garis mata itu kebanyakan lihatnya entah dari atas ke bawah atau enggak dari kiri dan ke kanan, itu tadi gitu loh, untuk ngebaca info. Dan biasanya kan kalau webinar juga elemennya tuh banyak banget ya, ada foto, ada logo aja tuh bisa lebih dari satu logo gitu, bisa banyak, bahkan 5, 6 gitu biasanya, tergantung instansinya atau yang membuat acaranya gitu. Nah, makanya biasanya dipakainya itu, kalau logonya baik biasanya pakainya Y. Y itu dia di atas dulu tuh, taruh logonya kecil-kecil, nah terus baru fokus ke tengah, judul webinarnya apa, terus turun lagi ke bawah, isi webinarnya apa, pembicaranya siapa, baru turun lagi ke bawah, info tanggal dan jamnya itu tadi, kayak gitu. Oke, terima kasih Kak Ade. Semoga menjawab Kak Kalan ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya di kolom chat boleh. Terima kasih untuk penjelasannya, katanya. Terima kasih Kak Kalan. Kairunisa Eka, boleh kalau mau di kolom chat boleh, silakan. Ada yang mau bertanya nggak? Raise hand aja pakai apa? Oke, Aldi Balkar. Aldi Balkar ini kan bukan tuli kalau nggak salah ya. Boleh kok open mic ya Andi ya. Udah ditulis, ketika di dunia kerja di bidang desain, apakah kita harus update layout desain yang sedang viral? Contohnya desain feed Instagram. Kak Aldi, ya sebenarnya as graphic designer harus ya gitu, kita tahu update atau tren yang lagi ada di tahun ini gitu dalam dunia kerja, karena itu adalah info yang bisa kita implementasikan atau pakai dalam desain yang akan kita buat untuk si klien kita gitu. Ada tipe-tipe klien yang, oh saya emang saklek nih dengan desain brand saya tuh memang seperti ini gitu, tidak mau berubah. Ada brand yang seperti itu. Ada juga brand yang ini dibikin lebih update dong gitu ya. Kalau kita ketinggalan kan ya kita jadi nggak tahu nih tren yang sekarang lagi berjalan itu apa gitu. Kalau misalkan desain feed dan Instagram itu balik lagi, tergantung dari kliennya, tempat kita bekerja itu dia targetnya siapa, yang dijual itu apa gitu. Misal kita suka dengan desain feed-nya Magna, mungkin kalian tahu Magna nggak? Magna Coffee gitu. Itu biasanya bagus-bagus tuh desainnya gitu. Cuman apakah itu cocok kalau kita implementasikan ke klien kita yang jualannya obat? Belum tentu gitu loh. Jadi tetap balik lagi menyesuaikan, belajar dan tahu itu tetap selalu perlu, karena bisa buat banyak hal dan harus selalu update, terutama kayak update warna tren, icon, terus apa yang lagi viral nih, misal kalau di Instagram konten reel seperti apa yang lagi viral gitu, di TikTok konten seperti apa yang lagi banyak naik gitu, atau yang banyak komennya, banyak likes-nya itu konten seperti apa. Makanya kebanyakan kalau kita bisa lihat di brand, bahkan TVC gitu, banyak yang bikin seolah-olah itu tuh kayak, oh ini lagi joget di TikTok, pakai lagu yang mirip di TikTok, karena itu tuh biar dekat dengan konsumen yang sekarang, kayak gitu. Jadi belajar dan untuk selalu update tuh perlu gitu. Apalagi ya nih pertanyaannya. Oke, yang tadi, dari Kak Khairunisa Eka. Untuk membuat desain yang kompatibel, apakah warna bisa berpengaruh? Semisal antara RGB dan CMYK ketika kita akan membuat desain baru. Berpengaruh gitu. Kalau kita ngomongin RGB itu biasanya untuk digital base gitu, foto, terus misal kayak desain buat Instagram, itu pasti base-nya RGB gitu.
kalau kita mau dia naik cetak, base-nya harus si MYK. Karena warnanya berbeda nanti. Kalau dari RGB kita bikinnya terus nanti mau naik cetak, dan naik cetak itu ngebaca printer itu kan si MYK semua isinya gitu. Dan kalau kita dari RGB, pasti ke si MYK itu entah warnanya nanti jadi turun, atau enggak jadi terlalu terang gitu. Makanya harus ditentukan dulu nih mau kemana. Misal dia mau ada versi digital dan printnya gitu. Mending dibikin versi printnya dulu, baru nanti di-convert ke digital gitu. Biar kompatibel di dua-duanya desainnya gitu secara warna. Gitu Kak Hairun bisa. Terus sih kayak ada Kak Frida nanya ya. Kak Frida nanya, kenapa setiap desain memiliki tampilan warna berbeda antara PC dan HP, padahal sudah menggunakan kode RGB, dan apakah solusinya? Terima kasih sebelumnya. Nah, kalau pertanyaan Kak Frida ini, sebenarnya bukan masalah di RGB-nya atau di Photoshop-nya gitu, bukan di RGB-nya yang bermasalah, tapi device-nya. Karena masing-masing device itu punya kualitas layar yang beda-beda gitu, kayak iPhone sama Android. Androidnya juga yang mana dulu gitu. Itu pasti kualitas warnanya akan berubah. Android di Samsung dengan Android di Xiaomi misal, warnanya bisa lebih terang di Samsung. Itu tuh tergantung device-nya balik lagi. Jadi bukan RGB-nya. Dan ini juga salah satu alasan kenapa kebanyakan desainer itu menggunakannya Apple base gitu. iMac, MacBook, iPhone. Karena secara warna yang paling mendekati dengan real itu sih layarnya Apple ini. Gitu. Jadi kalau misalkan pertanyaannya antara PC, HP, karena tiap HP aja emang bisa beda, itu dari build quality barangnya sendiri-sendiri sih. Gitu. Bukan RGB-nya yang ini sebenarnya. Mungkin dilihat di HP aku, oh warna orange-nya kayak warna mustard gitu. Ya mungkin di HP lain belum tentu. Nah, sebenarnya kayak gitu. Masalahnya di build komponennya. Terus ada lagi nih. Ini masih bisa menjawab nggak, Kak? Masih ada yang nanya lagi 2 orang. Kak hanya bertanya dari Kak Bagus. Untuk desain kan kadang lebih satu layer untuk sosmed itu. Untuk urutannya, apa komposisinya bebas atau satu sama layer selanjutnya itu sama untuk komposisinya. Maksudnya layer ini tuh di mananya dulu ya? Apakah saat desainnya sudah jadi dia apa maksudnya itu multiple image gitu, ada satu image terus di slide ada image lain, atau selama pembuatannya nih kayak di Photoshop-nya kayak gitu loh. Kan satu layer itu bisa buat satu desain ya gitu. Misalkan nanti misalnya atau enggak di Illustrator gitu, satu layer itu bisa buat satu desain, terus ada satu layer lagi gitu untuk konten lainnya. Kalau memang di permasalahan mendesainnya, sebenarnya kalau dibilang komposisinya bebas, mungkin secara layout bisa bebas. Secara layout itu maksudnya secara hierarki, directions, dan balance-nya itu mungkin bisa bebas gitu. Tapi kalau untuk pembuatan sosial media, dan biasanya itu dari klien, itu tuh pasti ada hal-hal yang harus pengulangan. Gitu. Misal logonya, penempatan logonya harus sama terus gitu, biar orang akhirnya tahu, oh ini kontennya si klien ini nih. Gitu. Penggunaan warnanya, misal dalam buat klien ini kita pakai 4 warna dasar gitu, ada kuning, biru, sama merah gitu. Nah, 4 warna ini tuh harus ada gitu, walaupun nggak harus 4-4-nya ada dalam satu desain ya gitu, tapi biar dia berkesinambungan harus saling bertautan gitu. Nah, kalau kita backgroundnya pakai biru, tulisannya kita pakai kuning gitu. Kita pakai backgroundnya merah, nanti tulisannya kita pakai
kuning, atau bahkan tulisannya putih semua, tapi nanti background-nya berubah-ubah. Tapi secara kayak logo, terus penggunaan font, itu sebisa mungkin sama semua biar dia konsisten. Terus ada Kak Aldi juga. Semua orang mau dibuatin desain di beberapa sosial media, itu kan harus effort lebih ya kan soal site layout dan lain itu gimana ya cara kerja biar lebih nggak effort, atau adakah disiplin yang harus kita lakukan? Sebenarnya cara paling mudahnya kan kalau kita bikin contoh Instagram, dia ada Insta Story, Reels, sama Feed gitu kan, biasanya klien minta salah satu atau bahkan tiga-tiganya. Kalau dari aku tips and tricksnya adalah bikin yang panjang dulu, bikin Insta Story-nya dulu atau Reels-nya dulu. Nanti baru aku kecilin ke feed. Itu akan lebih mudah pengerjaannya dibanding kita bikin yang feed dulu, yang kotak dulu, baru kita panjangin gitu. Karena layout yang panjang itu biasanya lebih sulit kita reward kalau dari yang kecilnya, karena misalnya kalau kita pakai aset foto, badannya ternyata cuma setengah nih, cuma sedada gitu fotonya. Terus kita harus masukin ke apa? Ke Insta Story. Kan nanti re-layout lagi, butuh tambahan elemen lagi. Makanya mending kita bikin yang panjang dulu, baru kita kecilin. Nah, itu biasanya effortnya bisa lebih mudah ngerjainnya. Itu tadi. Wah, kalau dia tuh bagus sih tadi. Maaf. Kami nih nanya. Ada dari Kalan juga. Terkait membantu menyamakan bentuk desain, seperti yang kita tahu ada desain 2D dan 3D. Tentu saja kita mau bikin konten digital marketing yang isinya jual laptop. Apakah juga bisa untuk menaruh desain 2D dalam bentuk icon, shape, dan desain 3D dalam bentuk foto laptop yang sudah diedit agar dapat kelihatan 3D untuk dapat menyamakan bentuk desain. Sebenarnya bisa aja, tidak menutup kemungkinan gitu kita bisa menambahkan icon, shape, dan lainnya. Misal kayak kita bilang laptop, poster laptop gitu. Asus nih misalnya, ngeluarin laptop baru. Kita bikin tampilan laptopnya gitu, ada di tengah, ada kayak gini misalkan, terus nanti di belakangnya kita kasih apa, warna lain, cahaya atau apa, terus di bawahnya nanti ada penjelasan spek tuh misalkan. Kan penjelasan spek itu sendiri kita bisa pakai icon. Terus kalau misalkan laptopnya ngomongin, oh ini laptopnya bagus buat desain, ya bisa aja gitu kita tambahin vektor dan icon untuk menunjang si laptopnya ini apa ya? Mungkin balik lagi dari si laptopnya ini tuh yang utama, terus vibe-nya, mood-nya itu seperti apa dan ke arah mana gitu. Kalau dia mau bikin poster laptopnya mood-nya ke lebih fun, ya kita bisa pakai icon-icon yang fun, colorful, bisa kita tambahin rainbow misalkan. Terus paint misalkan, puas misalnya, seperti itu. Ya bisa aja kalau memang mau ditambahin. Nah, itu tuh balik lagi dari ke kliennya mereka sih. Gitu. Penggabungan 2D dan 3D itu sebenarnya nggak masalah. Bahkan di 2021 sampai 2022 penggabungan 2D dan 3D itu lagi masuk tren gitu. 3D, bahkan 3D objek yang kita bikin ya, yang bulat-bulat terus 3D gitu. 3D itu nggak cuma foto gitu. Itu lagi masuk ke tren sekarang malahan sebenarnya. Gitu. Kakalan. Terus ada dari Fatima. Izin bertanya, baru tahu soal grid desain gini, sampai tidak tahu fungsinya. Jadi pertanyaannya, kalau menggunakan grid atau ruler saat membuat desain di aplikasi yang digunakan, kegunaannya adalah mengartikan atau mengatur layout desain dengan rapi dan tidak menumpukan misalnya gambar depan. Maka perlukan agar saya membaca semua. Iya gitu, Fatima. Fungsinya grid itu seperti itu salah satunya. Gitu. Misal kalau kita bikin desain
sosial media gitu, untuk Instagram feed. Menurut aku grid paling ujung itu harus perlu. Jadi kita menentukan jarak antara tulisan ke frame itu sedekat apa. Itu tuh perlu. Gitu. Jadi nanti tulisannya tidak terlalu mepet ke atas, jadi tidak ada kemungkinan kepotong atau kayak gimana. Nah, salah satunya mungkin basicnya seperti itu. Tapi kalau apa yang Kak Fatimah bilang, benar kayak gitu fungsi grid itu. Kalau mau coba dipelajarin, mungkin bisa search di YouTube, gimana cara munculin gridnya, bahkan di Photoshop itu bisa diatur kita mau pakai berapa grid gitu. Mau 5 grid dalam satu kanvas, mau 3 grid, nah itu bisa diatur semua di situ gitu. Jadi akan ngebantu banget untuk naruh desain dan lainnya. Oke, ini teman-teman selain yang tuli, di open mic aja ya, supaya apa ya, terkesan rame gitu loh kelasnya, nggak cuma narasumber yang ngomong, nggak cuma moderator ya. Oke, terima kasih Kak Ade. Kita masih punya waktu cukup lama teman-teman, 1 jam kurang. Ya. Jadi ini silahkan ini yang mau bertanya, silakan. Yang tadi sudah bertanya juga tidak apa-apa, bertanya saja. Gitu. Oke, ada yang angkat tangan. Fatur Rahman Rijal, silakan. Fatur. Bisa dibantu spotlight ya. Oke. Silakan Fatur. Halo, saya mau bertanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fatur Rahman Rizal, bisa dilihat isyaratnya seperti ini. Saya asalnya dari Kalimantan Barat dan saat ini saya berkuliah di Universitas Brawijaya di Malang. Saya dari jurusan DKV. Saya melihat tadi dari materi itu, materinya bagus tentang prinsip-prinsip desain gitu ya. Saya sebetulnya ada sedikit ragu-ragu mengenai dunia desain. Saya mau tanya mengenai poster. Poster itu ada berbagai macam. Oke, jadi dalam pembuatan poster itu ada kita harus mengikuti prinsip-prinsip desain. Seperti tadi yang dijelaskan mungkin ada 7 gitu ya prinsipnya. Nah, saya bingung. Biasanya di dalam poster itu kan ada tulisan, ada white space, ada kosong gitu ya, ada ruang kosong itu. Apakah mengenai prinsip ruang kosong atau white space dalam poster, seringkali pendapat berbagai macam orang, misalnya saya bikin nih, oh ada ruang kosongnya, tapi menurut orang kadang ini terlalu kosong di sini gitu. Ini gimana ya? Karena memang desain itu subjektif sehingga kadang ketika saya merasa oh ini ruang kosong ini sudah cukup nih porsinya di dalam desain saya, tapi menurut orang ini terlalu kosong gitu desainnya. Nah itu bagaimana untuk menyiasatinya? Sebenarnya ya. Yang kedua mengenai website desain website, prinsip-prinsipnya itu sama dengan prinsip ketika kita ingin desain poster ya. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Ya, makasih ya Kak Fatur buat pertanyaannya. Kalau yang masalah white space itu sebenarnya tergantung ya, gitu. Karena kan memang tadi desain itu subjektif, gitu. Semua orang bisa punya mata, pendapat, dan feeling yang beda-beda gitu atas desain yang dibuat. Ya, tapi balik lagi gitu. Kalau poster yang kamu bikin itu menurut kamu secara isi, yang penting itu isinya, bukan elemennya. Menurut aku bukan bulet-buletnya doang, bukan kotaknya doang. Secara keseluruhan isinya sudah cukup untuk bisa menyampaikan ke target yang mau melihat, itu cukup menurut aku. Gitu. Jadi sebenarnya kan biasanya nih kosong nih, tambahin apa dong? Itu kan bisa dibilang elemen pemanis gitu. Tapi kalau elemen pemanis yang mau ditambahkan itu bisa jadi apa ya?
titik tarik orang untuk melihat dan menurut kamu iya, nggak apa-apa, tambahin aja gitu. Tapi kalau memang sudah cukup dan malah mendistraksi info utamanya, ya lebih baik tidak usah gitu. Sebenarnya makanya balik lagi nih pembuatannya untuk siapa dan apa gitu. Memang desain itu subjektif, tapi kan dia punya objektif yang satu gitu loh. Buat siapa dan apa kamu bikin ini. Yang penting tuh itunya gitu. Mau di dunia kerja pun mungkin kalau kita ketemu klien nanti pas sudah bekerja, pasti kan klien punya subjektifnya sendiri akan desain gitu. Cuman yaitu dia tadi fungsi kita sebagai graphic designer, kita belajar sebagai graphic designer itu kan buat apa ya? Jadi konsultannya dia. Ini loh yang baiknya. Ya tetap bisa diikutin maunya mereka apa. Cuman jangan lari dari objektifnya yang udah kita bikin, ini yang baik gitu. Memang nanti pas dunia kerja atau ketemu klien di luar dunia, bukan kantor ya gitu sendiri freelance gitu. Yang akan sulit itu memang mengedukasinya gitu, ngasih taunya kalau ini loh gitu sebenarnya oke mungkin warnanya kamu nggak suka aku bisa ganti gitu, oke kamu nggak suka tulisannya aku bisa ganti, tapi kan ini tujuan kamu bikin desain gitu. Yang penting tuh kita paham tujuannya dulu apa, jadi nanti mau kliennya kayak gimana pun kita bisa balikin lagi, jangan keluar dari tujuannya, makanya desainnya kayak gini tujuannya untuk ini loh objektifnya kamu gitu sebenarnya. Apalagi kalau omongannya dari teman gitu sebenarnya misalnya ya nggak apa-apa, balik lagi ke subjektif ya kamu aja gitu. Kalau kamu ngerasa cukup ya udah nggak apa-apa, kan teman kamu punya seleranya sendiri, kamu punya seleranya sendiri gitu. Apalagi buat tugas gitu ya udah aja, kan yang nilai dosen gitu, objektifnya ada di dosen kan gitu, sampai nggak ke dosennya gitu yang mau kamu sampaikan, jadi ya udah nggak apa-apa gitu. Jangan terlalu diambil pusing di situnya. Terus tadi yang kedua, kamu nanya tentang web design ya, gitu. Penggunaan prinsipnya sama atau tidak. Sebenarnya kalau prinsip yang aku bilang di deck ini sama, itu bisa digunakan di semua desain ya, mau itu poster, mau itu web desain, mau itu sosial media desain, sebenarnya bisa semua. Cuman kalau di website itu dia bisa ada pemahaman lain gitu. Biasanya kita akan lebih banyak belajar di masalah navigasi. Makanya di dunia desain itu, terutama digital, ada namanya UI, UX designer, user interface dan user experience designer. Nah, itu tuh yang akan menentukan apakah website ini user friendly, apakah website ini stepnya kebanyakan. Misal kita mau login aja layernya banyak gitu. Kita udah klik login, nanti suruh masukin email dulu satu, terus password kepisah. Itu kan flow-nya kebanyakan. Nah, itu yang harus diperhatikan, hal-hal seperti itu di website itu. Navigasinya, menunya, mudah tidak ditemukan. Besar menunya kelihatan tidak, gitu. Terus buttonnya sebesar apa, warnanya apa. Nah, itu tuh hal di luar dari 7 prinsip komposisi yang aku kasih present tadi ya, yang harus diperhatikan di website. Itu pun masih hal kecilnya gitu dalam website. Dan itu kalau website tuh memang masih perlu ada pemahamannya lagi gitu. Misal masalah ini kalau kita belajar pakai Grab gitu, beli makanan di Grab. Kalau kita pilih kan biasanya ada pilihan customize. Di customize itu kan ada pilihan yang kolomnya tuh bulat, sama ada yang kotak. Nah, itu dalam dunia web design itu ada tujuannya. Kalau yang bulat, itu kamu cuma bisa pilih satu. Gitu. Nah, kalau yang kotak, kamu bisa pilih lebih dari satu. Itu fungsinya. Nah, itu salah satu hal yang ini ya, harus dipelajari lagi di luar graphic designer biasa gitu, karena beda website dan
graphic design itu ada perbedaannya gitu. Karena memang lebih mengutamakan sih untuk usernya itu saat menggunakan website, bukan hanya cantik, tapi selama ada di dalam website itu flow-nya harus baik gitu, tidak terdistraksi, infonya harus sampai dengan cepat dan tepat gitu. Karena belum tentu semua orang saat masuk website akan langsung stay di website itu. Makanya sangat ditentukan tuh bentukannya, infonya duluan apa, flow-nya seperti apa. Nah, itu website tuh bergantung dari situ. Kayak gitu. Sih, Kak Fatul. Baik. Baik, terima kasih. Sangat jelas, Kak Ade. Terima kasih atas penjelasannya. Terima kasih banyak. Terima Assalamualaikum kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Fatul. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Wow, waktu kita masih lumayan ini teman-teman ya. Iya nih. Nih, kalau teman-teman mungkin sudah pada mengerti kali ya. Jadi nanti pada saat dikasih tugas, itu teori-teori yang dikasih sekarang sama Kak Ade harus dipraktekkan ya teman-teman ya. Jadi pada saat absen pun akan ditanyakan nanti sama panitia, apa sih poin-poin yang kamu dapatkan? Jadi ketahuan siapa yang perhatian dan siapa yang hadir saja tanpa memperhatikan ya. Oke, sekarang sudah jam 14.12. Tidak ada yang bertanya lagi? Zing, kosong ya. Nggak ada yang bertanya lagi. Oke. Kalau tidak ada yang bertanya, ya apa ada yang mau ditambahkan dari Kak Ade? Oh, sudah cukup. Oke. Oh, ada yang mau bertanya nih Kak Ade. Ada. Pembuatan logo, apakah memerlukan kontras warna atau lebih baik satu warna? Terima kasih. Kalau untuk bikin logo itu sebenarnya nggak harus satu warna sih gitu, bisa beberapa, tapi biasanya kebanyakan untuk logo itu 2 sampai 3 warna paling banyak biasanya, tergantung kembali lagi dari tujuan si logo ini dibuat itu buat apa gitu, kayak dia jualannya apa nih gitu, makanan, minuman, corporate, bank. Nah, itu yang menentukan berapa banyak warna yang akan kita pakai, terus itu juga akan menentukan bentuk logo kita itu akan seperti apa gitu. Jadi nggak kepatok cuman satu warna gitu atau cuma 2 warna, sebenarnya nggak kepatok sama kayak gitu sih gitu. Balik lagi dari keperluannya apa, tapi yang pasti saat bikin logo itu kita harus siapkan apa ya, black and white versionnya gitu, versi hitam putihnya, karena kan mungkin kalau kita bikin logo yang kita bikin itu backgroundnya pas di putih ya gitu, nanti kalau misalkan dia ditaruh di warna lain, apakah ada warna yang hilang, apakah ada warna yang jadinya tidak kelihatan di logo itu. Makanya setiap logo itu biasanya punya versi black and white-nya gitu. Kayak misalkan logo S Hardware, dia kan warnanya merah dan hitam ya, setahu aku, seingat aku. Nah, itu dia ada versi hitamnya doang, ada versi putihnya doang, buat tergantung nanti dipakai di apa event lain atau poster lain, tapi dia nggak bisa pakai warna asalnya gitu, warna aslinya. Nah, itu paling yang harus dipersiapkan. Tapi bukan berarti putih-putih semua, hitam-hitam semua, bisa aja ada beberapa brand yang di combine. Misalnya kayak misalnya S1 yang tadi ya, dia bikin versi hitam putihnya buat taruh di background hitam, dia tulisan S-nya yang putih, hardware-nya merah, gitu. Bisa aja kayak gitu. Oke, semoga ini menjawab ya. Ada pertanyaan lagi yang kelewat, Kak Ade. Oh iya. Bentar, saya scroll dulu tentang balance warna ya. Kontras warna supaya balance gimana ya, dari Firdaus Fahrul.
Karena kalau banyak warna bakal aneh. Apakah harus pakai persenan? Contoh, background hitam, untuk kontennya putih dan kuning. Terima kasih. Sebenarnya kalau persen warna terus bikin kontras itu nanti aku bakal ada materinya sih gitu di session ketiga kita bakal bahas lebih dalam tentang penggunaan warna gitu. Tapi mungkin kalau untuk sekarang mau dibahas dikit, biasanya dalam desain itu bisa aja bukan keluar ya, punya banyak warna itu mungkin, cuman harus ada warna yang meredam warna-warna cerah ini. Kayak kamu kasih contoh kan warnanya background-nya hitam, terus tulisannya putih dan kuning kayak yang tadi aku kasih contoh. Nah itu kan kontras tuh, putih sama kuning dengan background yang hitam gitu. Kalau misal kita lihat di sekarang nih gitu, background-nya itu si kotak aku di judul ini warnanya kuning, terus ada garis hitam tipis gitu. Tapi di depannya ada warna hijau dan putih. Itu kan mengkontraskan warna belakangnya. Sebenarnya kalau untuk warna itu ada ada yang mempermudah sih biar si pembagian warna yang kita pakai itu cocok gitu satu sama lain nanti di session 3 itu. Kalau kamu googling mungkin bisa dapet ada namanya analogus, terus ada apa lagi sebutannya, bukan black and white sih, tapi warna yang dari satu turunan gitu. Misal kamu pakai warna ungu nih, warna dasarnya, nanti kamu turunin tuh bikin ungu yang lebih muda, bikin ungu yang lebih tua, bikin ungu yang lebih muda lagi, dan itu kamu pakai dalam desain kamu. Itu cukup membantu biasanya. Nanti kamu cari warna kontrasnya, misal putih buat teks, misalnya nanti kuning buat gambar. Nah itu tuh bisa ngebantu juga gitu. Jadi kan di desain itu ada color wheel ya namanya tuh, roda warna. Itu mungkin yang kuliahnya DKV tahu lah gitu, ada roda warna, itu juga bisa kita googling. Nah itu tuh kan penempatan masing-masing warna tuh bisa bersilang, bisa berseberangan. Nah itu tuh bisa ngebantu juga buat nyari kontras gitu. Misalnya warna paling atas itu kuning, bawahnya warna apa, nah itu bisa ngebantu kita nentuin kontras warnanya juga kayak gitu. Dan kalau secara persenan bisa ngaruh juga sih gitu. Misalnya kita pakai warnanya lebih dari, kita pakai 5 gitu. Ya warna yang dominannya kita pilih mau yang mana. Nanti warna lainnya kita jadiin elemen yang kecil-kecil. Gitu. Kayak yang ini nih, yang website ini kan warnanya sebenarnya ada dari 1, 2, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 8, 9 sama putihnya. 9 warna gitu. Tapi dia memilih gitu warna mana yang dominan. Oh, aku mau kuningnya yang dominan. Biar apa? Ini rambutnya kelihatan. Ini merahnya seberapa dominan karena dia mau jadi bagian muka. Ini ada putihnya lagi. Ini ada kuningnya lagi. Biasanya sih yang dipakai itu apa ya? Turunan warna sih dari warna utama. Kayak kuning ini kan sebenarnya ke merah tidak terlalu jauh. Secara desain tuh saat kamu mau punya kuning itu pasti apa ya, base-nya merah itu kuning dulu gitu seingat aku. Nanti ditambahin lagi warna lain kalau kita ini ya, kalau dalam pelajaran teori warnanya sama aku kuliah tuh seperti itu. Kayak kamu mau nyiptain kuning tuh ada gabungan antara mau nyiptain biru itu gabungan antara kuning sama hijau. Kalau nggak salah aku apa kebalikannya gitu. Jadi ini sebenarnya warna yang masih berkesinambungan semua kayak gitu loh warna-warna. Jadi nggak keluar terlalu jauh gitu. Dan kalau kita lihat kan dia pakai persenan nih gitu. Hijaunya berapa persen, ungunya berapa persen, kuningnya berapa persen, birunya berapa persen. Jadi elemen mempercantik aja gitu. Besarnya nanti yang ditentukan kalau warnanya banyak. Baik, terima kasih banyak. Kak Ade ada tanya dari Kalan.
Untuk warna, saya ada memiliki pertanyaan. Kita sudah memilih salah satu dari color palette. Dan bagaimana kita bisa memutuskan satu warna untuk general design? General design-nya ke arah mana dulu nih gitu. Misalkan kita ngomongin sosial media konten, kamu udah punya palet warna, misalnya 3 palet warna kayak aku bilang tadi, 3 palet warna. Dari yang biasanya kalau sosial media desain tuh warnanya tuh kita ambil dari warna logo company-nya. Sebenarnya bisa aja keluar sih, gitu. Selama memang itu masih masuk dengan brandingnya mereka, gitu. Dengan targetnya mereka, dengan brandingnya mereka masih masuk. Sebenarnya kita nggak apa-apa juga pakai warna yang keluar dari warna logonya mereka. Nah, gimana cara nentuin untuk general design-nya? Untuk general design, kalau background mungkin kita bisa pilih salah satu warna yang memang bisa digunakan di banyak konten ya gitu. Untuk nentuin general design itu misal logonya punya 3 warna utama. Kita harus coba dulu sih kalau kata aku 3-tiganya. Ini warna yang mana nih yang paling mudah untuk satu kita taruh tulisan, warnanya akan apa, entah itu dikombin dengan warna yang ada di color palette atau keluar lagi gitu. Misalnya dia pakai putih, pakai hitam, pakai abu-abu misalkan gitu. Itu bisa aja kayak gitu. Atau bahkan biar dia jadi general design, si color palette-nya ini kita jadiin warna ornamen. Tapi warna background-nya kita pakai yang lain, entah itu putih, entah itu krem, tapi tulisannya, font-nya kita bisa pakai biru, kita bisa pakai merah, atau misalnya mau biru, biru semua, kayak gitu. Terus sosial media itu kan desainnya nggak cuma tentang satu hal yang dibahas, bisa ada beberapa hal gitu. Ada temanya, ada tematiknya gitu per konten. Bisa aja warnanya kita sesuaikan dengan tematiknya. Misalnya general kontennya kita pakai kayak tadi aku bilang tulisannya biru warna dari logonya, backgroundnya kita pakai putih atau krem gitu. Nanti sub kopinya pakai warna yang lain di color palette, bisa aja kayak gitu. Atau bahkan kita bisa pakai warna utamanya, tapi biasanya sih ya di coba dulu biar tahu yang pas yang mana dan masuk dengan style fotonya, entah itu style desainnya kita mau yang mana gitu. Tapi dia nggak harus jadi warna background kok, bisa jadi warna ornamen sebenarnya, color palette gitu. Baik, ini ada yang angkat tangan, M. Afdal. Silakan M. Afdal. Bisa tolong di spotlight ya, Kak? Afdal, tolong buka kameranya. Sepertinya kameranya oke. Terima kasih. Ya, maaf sebelumnya. Oke, saya mau bertanya. Oke, saya tentang desain. Filosofi tentang filantropi desain. Nah, itu kan saya ada pengalaman freelance ya ini. Tentang mencoba desain, terus ada briefing kayak gitu kan. Nah, ada poster makanan. Terus ada penjelasan seperti poster makanan burger yang harus saya buat seperti itu. Tapi bagaimana mungkin untuk menarik orang-orang supaya tertarik melihat posternya itu seperti apa? Temanya yang
bagus supaya membuat orang-orang tertarik supaya apa ya? Kan sebelumnya ada tugas dia ada pengalaman freelance itu Kak buat poster makanan burger. Nah, dia itu pengen gimana sih orang-orang tertarik dengan posternya dia supaya oh ini loh poster buatan saya kayak gitu. Ya itu tadi sih maksudnya balik lagi kita nentuin nih gitu apa sih yang mau ditunjukin pertama. Misal bisa aja postermu jadi menarik. Ini kalau kita ngomonginnya udah langsung ke target ya, kamu emang bikin buat jualan gitu. Bisa aja postermu jadi menarik kalau burgernya lagi diskon. Tulisan diskon, buy one get one, atau diskon 50%. Bisa aja itu akan membuat orang lebih tertarik untuk beli dibandingkan gambar burgernya. Bisa aja. Itu yang pertama orang lihat. Gitu. Cuman kalau kita ngomongin makanan, tetap sih yang paling harus terlihat menarik itu ya makanannya itu yang kita jual. Terlihat enak nggak, terlihat alami nggak, gitu. Bahkan mungkin foto, bukan foto sih, background, tulisan, itu tuh hal yang kesekian, gitu. Kayak kamu mau beli makanan di GrabFood gitu, atau GoFood, kamu kan pasti ada pilihan fotonya yang kita lihat dulu kan, kayaknya oh nih enak nih gitu, aku mau deh yang ini. Nah itu tuh karena efek bentuk makanannya bikin kita tertarik gitu. Kalau memang yang kamu utamain adalah burgernya gitu, jual burgernya, ya emang harus kamu tunjukin gitu burgernya seperti apa bentuknya, berapa layer isinya gitu, terus rotinya seperti apa, entah itu nanti kamu foto sendiri atau cari di image bank ya. Kalau memang buat freelance kalau bisa foto sendiri ya akan lebih bagus, kita langsung tunjukin ini loh produknya, jadi orang tuh nggak ngerasa pas datang oh, aku beda sih foto sama barang aslinya gitu. Nah sebisa mungkin sih kayak gitu. Kalau kita ngomongin makanan ya yang terutama harus menunjukkan dan orang tertarik itu ya si foto makanannya itu sendiri gitu. Tapi kalau warna background, font itu tuh sebenarnya penunjang aja gitu. Penunjang untuk orang lihat pertama yang dilihat gitu. Kayak ya mungkin kalau kamu lihat McD, KFC gitu, atau misalkan ada poster ya Burger King, mau kayak gimana pun warnanya mereka, makanan mereka tetap yang lebih besar ditunjukkan. Karena itu yang bikin orang tertarik, mau beli, mau nyoba gitu. Jadi itu pasti yang utama. Tapi kalau misalnya kamu ngomonginnya, aku ada promo kayak nih yang contoh di sini nih, ya promonya yang ditunjukin gede, baru makanannya. Karena kita ngasih tahu, promo nih guys, gitu. Ini loh yang aku promoin burgernya, gitu. Jadi berapa persen diskonnya atau buy one get one. Nah itu, makanya aku bilang balik lagi dari tujuannya. Kalau tujuannya promo, pasti yang ditunjukkan utama itu adalah promonya. Biar orang tertarik kalau, oh ini ada promo. Misal diskon 50%, ya 50% yang digedein, bukan promonya. Bahkan kan orang biasanya langsung tertarik dengan yang kayak gitu. Ya, kalau emang fokus ke makanannya, ya sebisa mungkin makanan yang dibikin menarik, gitu. Bukan background-nya dan lain-lain. Branding itu memang perlu sebenarnya, gitu. Warna branding, terus bentukan foto, poster itu memang perlu buat sebuah brand. Tapi balik lagi itu elemen penunjang biar orang tahu, oh ini produk burger ini nih punyanya aku loh, bukan punya yang lain. Gitu. Makanya di AW, KFC, Burger King itu punya style yang beda-beda untuk nunjukin makanannya. Karena buat ngasih tahu ini punya kita, gitu. Tapi tetap secara keseluruhan makanan yang utama yang di display, kayak gitu. Bang Afdal. Oke, semoga menjawab ya. Oke, berikutnya nih dari Kak Bagus, Oke, terima kolom kasih. chat.
Sama-sama. Oke, next dari Kak Bagus Sujatmiko. Kak, untuk lisensi font itu untuk social media design, apakah harus diperhatikan juga? Sedangkan dalam logo kan tidak boleh sembarangan memakai font. Atau kalau kita kerja di suatu perusahaan, itu ada yang mengatur sendiri masalah lisensi font. Gimana nih? Font itu memang tricky ya penggunaannya. Gitu. Jadi saat kita masuk ke web yang menyediakan font download itu, kalau dia menyediakannya free, itu harus dibaca. Free-nya for apa? Biasanya kebanyakan for editorial use, itu free. Biasanya. Editorial use itu tuh bisa iklan, bisa kayak sosial media, bahkan ada image bank juga yang bahkan kita sudah berbayar pun, dia ada tulisannya for editorial use only. Editorial use only itu mungkin bisa diartikan secara besar buat apa ya? Buat hal yang tidak mendatangkan uang untuk kita. Gitu. Jadi kita pakai misal buat konten sosial media, kan itu tidak menghasilkan uang secara langsung dari situ. Tapi kalau misalnya kita pakai fontnya buat konten YouTube kita, gitu, kita pakai font orang, kan kita dapat AdSense, kita dapat duit langsung dari font yang kita pakai punya dia. Itu biasanya kita bisa kena tuh, gitu, bisa kena apa? Nah tuntut, gitu, karena kita langsung mendapatkan uang dari situ. Kan dulu juga sempat ada brand susu yang pakai font free font tapi dipakai dia untuk ke packaging susu. Nah itu jelas salah karena kamu nggak bayar lisensinya, dia nggak dapat penggunaan copyright-nya, sedangkan kamu dapat duit langsung dari penjualan susu itu dan kamu bikin secara besar gitu. Nah itu jelas masalah, makanya perlu diperhatikan. Biasanya kalau kantor besar mereka akhirnya bayar fontnya dan mengajukan lisensi fontnya ke yang punya, kasih tahu tujuannya itu untuk apa, nanti baru dilakukan payment. Jadi selama agreement itu udah ada sama yang punya font, udah bayar dan lain-lain, ya font itu bilang jadi punya kita. Gitu. Tapi nggak cuma kita yang punya, bisa yang lain juga kayak gitu. Nah biasanya makanya company-company itu terutama yang besar-besar mereka sudah punya guideline sendiri dan font yang mereka pakai sendiri kayak gitu untuk mengamankan hal seperti itu biasanya kayak gitu. Atau enggak yang ngakalinnya pakai Google Font biasanya, karena kalau Google Font itu bebas dipakai. Itu Kak Bagus biasanya. Oke, Kak Bagus. Sudah dijawab ya, Kak Agus ya. Kak Bagus. Oke, next kita ke Galuh. Silakan Galuh. Galuh Rani Tiara. Halo, saya mau bertanya, kalau misalnya kalau misalnya saya mau desain nih, sebelumnya itu ada promosi iklan. Apa boleh dimatikan dulu ya virtual background-nya? Oh, oke. Ketika saya buat poster, sebelumnya itu ada promosi iklan di Instagram, di Facebook juga. Kemudian namanya, tulisannya itu terlalu banyak biasanya, dan saya harus revisi dengan mengurangi teksnya menjadi sedikit. Nah, jadi harus dihapus-hapusin
teksnya. Kemudian supaya orang itu tertarik dengan poster yang saya tulis, supaya teksnya sedikit. Ya, supaya menarik perhatian orang. Sebentar, saya konfirmasi dulu ya. Oh, oke. Biasanya saya mungkin ini lebih kepada teknis desain untuk sistemnya di perusahaan gitu. Untuk dihapus, untuk dipersingkat kembali gitu ya. Bagaimana ya supaya untuk memadatkan informasi ketika memang sebetulnya banyak nih informasi yang ingin disampaikan di dalam poster tersebut, seperti itu. Kalau di dunia kerja ya, kantor, kan kita biasanya sudah ada divisinya masing-masing. Ada graphic designer, ada konten kita nyebutnya biasanya. Nah, kalau kayak gitu, biasanya kita diskusi dengan kontennya nih, bagaimana cara memadatkannya, gitu. Kan biasanya kalau untuk iklan, misal, kalau contohnya sosial media, gitu, di feed, atau ads gitu kan, iklan, kan biasanya iklan itu tetap ada caption-nya. Nah, beberapa hal itu bisa masuk ke caption. Itu salah satu cara mengakali ya, gitu. Atau info yang ada di tulisan itu kita jadikan desain, kita jadikan image. Gitu loh. Misalnya kita ngomongin apa ya infonya, harum, wangi, misal atau apalah iklan parfum gitu. Oh, ini bukan iklan parfum deh. Misalnya iklan apa sabun cuci baju gitu. Misalnya, oh ini wangi loh, kan kita bisa tunjukin wanginya dengan gambar. Ada bunga-bunga, wanginya apa? Lavender, kita kasih bunga lavender. Itu kan secara visual orang udah tahu kalau, oh ini wanginya lavender, kita nggak perlu tulis lagi. Itu satu, misalnya. Terus, ya ini produknya, keunggulannya apa. Jadi kita pilahnya itu benar-benar mana yang emang harus jadi tulisan, mana yang bisa kita masukin jadi desain tampilannya. Itu biasanya ngakalinnya seperti itu. Jadi nggak semuanya menjadi tulisan. Tapi kalau kamu punya tim untuk bekerja, dia khusus untuk kontennya dan kamu tidak sendiri, itu bisa diskusi sama dia. Mana sih nih yang memang sangat perlu harus ada, mana yang tidak perlu harus ada. Gitu. Bahkan biasanya secara kata pun kita bisa aja cuma take out kata yang, dengan, itu berpengaruh loh sebenarnya gitu. Mempersingkatnya itu sangat berpengaruh. Tapi kalau secara desain dari aku, cara mengakalinya seperti itu. Bagian yang terlalu panjang itu ya kita jadikan desain gitu. Jadi desain kita yang ngomong. Kayak gitu. Kayak misalkan tadi wangi lavender, ya pada kamu tulis wangi lavender, ya kamu kasih gambar bunga lavender. Itu udah nunjukin kalau, oh ini wanginya ini berarti. Gitu misalkan. Oke, menjawab ya Kak Galuh. Apa sudah clear? Oh ya, baik, saya paham. Terima kasih atas penjelasannya. Ya, sama-sama. Mantap.
Oke, sekarang sudah jam 14.40. Satu pertanyaan lagi terakhir. Kalau nggak ada ya udah kita tutup aja ya. Kalau nggak ada pertanyaan. Tapi kita buka untuk satu pertanyaan lagi. Apakah ada teman-teman desain? Semoga udah paham semua ya nih ya. Oke, tidak ada yang bertanya lagi? Oke, ada di kolom chat. Izin bertanya, Kak. Saya selalu dimintain desain postal, terkadang saya bingung untuk memilih tata letak untuk foto. Misalnya kayak pembicara terkadang ada yang banyak sekali fotonya. Kira-kira apakah ada ide? Loh, oke. Apakah ada ide untuk tata letak yang lebih baik? Kalau untuk tata letak sebenarnya kalau kayak tadi ya grid, hierarki, directions itu yang kita gunain gitu untuk hal kayak gini. Cuman kalau untuk praktikal bikinnya gimana biar terlihat lebih baik gitu karena fotonya banyak itu bisa macam-macam sih caranya. Biasanya tuh kalau aku pribadi aku searching ini referensi gitu kan biasanya kita mentok nih udah ini nih udah yang paling bagus menurut aku gitu penempatannya udah paling mantap gitu tapi kenapa masih susah ya gitu kenapa masih kayaknya kurang ya. Nah kalau aku tuh ngakalinnya cari referensi gaya sih gitu. Nanti baru aku coba satu-satu. Misal sepengalaman aku kemarin pernah bikin poster webinar itu satu isinya itu berapa pembicara ya? 10 pembicara gitu. Ngakalinnya gimana ya? Ini coba aku ada bisa enggak ya? Bisa annotate nggak ya menggambar? Oh nggak di sini aja deh di sheets aku. Misal kayak gini, aku mengakalinya. Nih. Begitu, nggak bisa dipilih. Ini kan kotaknya. Ini aku bikin waktu itu buat Instagram ya. Ini contoh aja. Jadi tuh aku ngakalinnya gini. Ini tulisannya, enggak, ini tuh logo di sini. Aku bikin sekecil ini logonya, karena logonya ada banyak di sini. Nanti tulisannya aku taruh di sini, logo judul. Judul webinar kayak gitu berantakan maaf ya. Nanti untuk foto orang-orang ya aku bikin kayak gini, ini kotak sini, nanti orang-orangnya ada di dalam sini aku bikin gitu, jadi muat 10 semuanya. Ini anggap orangnya ya gitu. Nanti aku bikin ada yang besar, ada yang kecil, gitu. Bertumpang tindih aja dia naruh, nanti ada yang besar lagi, ada yang kecil lagi, kayak gitu. Sebenarnya kayak gini-gini tuh dapatnya dari apa ya? Referensi sih, googling aja gitu, kayak poster, webinar, ntar keluar ada beberapa gaya yang harus di Google bisa. Biasanya kalau aku tuh nyarinya di Behance namanya apa? Nih Behance, terus Pinterest, terus ada namanya Dribble. Nah ini nih terus Award. Ini nih web-web desain yang biasanya aku jadiin buat
nyari referensi gitu. Dia hasil karya-karya orang masuk ke situ dan itu bisa jadi referensi buat pelajaran, buat cari inspirasi warna, layout dan lain-lain gitu. Memang kita harus bisa apa ya, bikin dengan gaya kita, tapi bukan berarti kita nggak bisa belajar dari yang lain gitu untuk bikin apa yang kita mau. Jadi pelajarin dari karya orang gitu. Gitu sih cara mengakali webinar-webinar itu. Sama ya itu tadi, jangan lupa sih komposisi utama desain itu tadi, hierarkinya sih terutama yang dipikirin biar dia kelihatannya jadi enak gitu tata letaknya. Itu yang bisa dilatih kali Kak Ardian. Oke, karena waktu juga yang mepet, tadi pertanyaan terakhir ya. Terima kasih banyak Kak Ade atas insight-insight-nya. Terima kasih banyak juga teman-teman peserta yang sudah aktif. Tuh kami lihat ada yang baru masuk ya. Jadi kamu ditandai oleh panitia, masuknya udah detik-detik terakhir. Ya. Kemudian terima kasih kepada juru bahasa isyarat. Sebelum kita akhiri, kita fotoan dulu sebagai bukti kalau kelas ini sudah berjalan. Jadi silakan teman-teman di-on-kan semua kameranya, termasuk juru bahasa isyarat juga, silakan di-on-kan. Kita ada 2 slide ya, ada 2 slide betul. Kita nggak tahu udah di slide berapa, jadi kalian silakan senyum aja. Kalan, halo kawan, kenapa wajahnya seperti sangat pusing ya? Baik, Rahmatullah terlambat, Rahmatullah sudah tidak bisa bertanya lagi. Tapi pertanyaannya memungkinkan untuk ditanyakan via email atau di grup, nanti saya share ya Kak Ade ya. Saya forward jawabannya. Jadi nanti tolong di-chat aja panitia pertanyaan kalian yang belum sempat ditanyakan. Baik, hitungan ketiga, slide pertama dulu. 1, 2. Oke, sebentar. Saya paste dulu. Oke, slide berikutnya. 1, 2. Baik, terima kasih semua. Oke, terima kasih kepada narasumber. Narasumber boleh meninggalkan ruangan, kami persilakan. Untuk peserta, kalian harus mengisi form hadir ya. Jadi silakan panitia dipaste. Oke, absensi kelas desain grafis silakan diisi di situ. Ya. Terima kasih Kak Ade. Silakan Kak Ade dan tim web jika ingin meninggalkan ruangan. Terima kasih ya semua. Terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi. Ya, sampai jumpa lagi semuanya. Dadah. Bye-bye. Ya. Silakan dilengkapi yang sudah diisi, boleh meninggalkan ruangan. Oke. Terima kasih. Ini kelas berikutnya akan ada lagi. Jadwalnya gimana ya? Cek di jadwal ya. Tanggal berapa ya? Cek di jadwal. Dan jangan lupa praktek, teman-teman praktek desainnya sendiri sebelum dapat tugas. Jadi semua teori-teori hari ini kalian praktekkan langsung ya. Jadi nanti pada saat ada kelas individu, kelas sih, ada tugas individu atau kelompok, itu teman-teman sudah terbiasa. Ya udah tahu, oh teorinya tuh seperti ini, oke, kita praktekkan lagi. Oke. Baik, yang sudah mengisi dipersilakan meninggalkan ruangan ya.
Oke, yang sudah mengisi boleh meninggalkan ruangan. Linknya udah dapat semua ya, linknya ya, karena tidak akan dipaste lagi di grup. Terima kasih yang sudah mengisi, terima kasih yang sudah ikut dari awal. Untuk yang hadirnya 15 menit sebelum tutup, kami sudah tandai siapa dirimu. Ya. Jadi untuk kelas berikutnya, siapapun yang masuk ke kelas 1 jam sebelum berakhir, itu tidak dianggap masuk kelas ya. Jadi biasakan diri untuk disiplin, hargai teman-teman lain yang sudah rajin dari awal, hargai juga para narasumber dan panitia. Ya. Jadi kalian tidak bisa masuk detik-detik terakhir. Ya, itu sangat tidak bertanggung jawab. Oke. Terima kasih teman-teman yang sudah mengisi, yang sudah hadir. Juru bahasa isyarat terima kasih. Panitia semuanya terima kasih. Selamat sore. Dan jangan lupa diisi linknya. Oke. Oke, terima kasih banyak. Silakan di live group yang sudah mengisi. Oke, saya akhiri ya semua ya. Ya, terima kasih. Selamat sore.